Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansur al-mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa qmis 'ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Muntaqa As-Sahih, yaitu hadis-hadis pilihan yang sahih. Dan kita sudah sampai pada bagian akhir dari kitab ini, yaitu hadis yang ke-38, karena kitab ini baru berisi 40 hadis, tersisa 4 hadis. Hadis nomor 37. Faqala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfiru galilah wa a'miqu dan dalamkanlah, wa awsi'u dan luaskanlah, wadfinu dan kuburlah, al-ithnaini 2 orang, wassalatha atau 3 orang, fi qabrin wahidin pada 1 liang kubur, wa qaddimu dan dahulukanlah aktsarahum yang paling banyak di antara mereka Qur'anan bacaan atau hafalan Qur'annya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini bicara tentang jenazah perang Uhud. Jenazah perang Uhud jumlahnya ada 70 orang. Sementara umat Islam sudah lelah karena mereka pernah kalah dalam perang tersebut, perang Uhud. Maka mereka disuruh menggali 70 lubang untuk 70 jenazah, keberatan, Pak. Akhirnya mereka hanya menggali sekitar 30 lubang untuk 70 jenazah, berarti cukupnya 1 lubang untuk 2 sampai 3 orang. Itulah yang menyebabkan Nabi mengatakan idfinul itsnaini wassalatsa. Kuburlah 2 orang atau 3 orang digabung dalam 1 kuburan. Nah, maka hadis ini menunjukkan bolehnya 1 liang kubur isinya 2 jenazah atau lebih, nggak ada masalah. Yang penting kondisinya darurat, Pak. Kalau kondisinya tidak darurat tidak boleh. Jadi kalau normal harus 1 lubang 1 jenazah. Kapan boleh lebih? Apabila kondisi darurat. Maka di sini termasuk dalam kaidah ad-darurah tubihul mahdhurah. Apa maksud kaidah ini? Ad-darurah, kondisi darurat, tubihu menyebabkan boleh, al-mahdhurah sesuatu yang asalnya haram atau yang asalnya dilarang. Asalnya tidak boleh 2 jenazah 1 lubang karena kita sama dengan tidak memuliakan jenazah. Tapi kalau terpaksa darurat, ini menunjukkan menjadi boleh. Dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan bahwa Allah itu memuliakan manusia. Nah, salah satu bentuk kemuliaannya adalah 1 jenazah masuknya 1 lubang kubur. Surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh-sungguh kami telah memuliakan bani Adam, yaitu manusia. Nah, kalau kita kuburkan 2 dalam 1 lubang ini kurang memuliakan, Pak. Tapi ini boleh gara-gara darurat. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah pertama, hendaklah kuburan itu a'miku, dalam. Dalamnya kubur ini seberapa? Tidak ada kejelasan dari Nabi. Adanya saya temukan dari Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, nanti kalau saya mati tolong digali lubang setinggi tubuh orang berdiri plus tangannya naik. Anggaplah seperti saya ini, Pak, ya. Anggaplah tingginya 160 tambah tangan naik berapa kira-kira? 2 meter, ya. Nah, kira-kira dalamnya 2 meter itu adalah sunnahnya Sayyidina Umar. Tapi apakah harus 2 meter? Tidak. Yang penting 2. Pertama, ketika dimasukkan dalam kubur tidak ada bau keluar dari kubur tadi. Jangan sampai ketika mayit ini sudah berubah, kena tanah, ya kan, berubah, kemudian baunya sampai keluar. Nggak boleh. Kalau seperti itu berarti kita belum memuliakan jenazah. Yang kedua, tidak boleh
terlalu pendek sehingga bisa digali oleh binatang buas. Misalnya ada singa atau ada macan, ketika melewati kuburan kemudian mendapatkan bau jenazah, akhirnya didokeri. Nah, seperti itu berarti belum dalam. Maka dalamnya ini tidak harus 2 meter, yang penting menjaga dari 2 hal, tidak terbau oleh manusia dan tidak bisa digali oleh binatang buas. Kemudian dalam hadis ini Nabi mengatakan ausi'u, luaskan. Nah, luasnya juga tidak ada batasan dari Nabi, Pak. Yang penting cukup untuk jenazah, sehingga jenazah ketika dimasukkan itu tidak kedesak ya, tapi longgar. Nah, yang penting begitu. Dan di sini Nabi mengatakan ihfiru, galilah. Galiannya bagaimana tidak disebutkan. Galian jenazah itu ada 2 macam. Yang pertama lahdun, liang lahat. Liang lahat yang arahnya ke menjorok ke barat ya. Yang kedua adalah syakun, liang karas. Liang karas itu adalah yang di tengah. Jadi ini galian, nah, kemudian tengahnya digali lagi, itu namanya liang karas. Ini semuanya masuk dalam ihfiru, berarti dua-duanya boleh. Mau liang lahat sah, mau liang karas juga sah. Hanya saja liang lahat lebih utama dari 2 sisi. Yang pertama karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis yang lain, al-lahdu lana. Al-lahdu, liang lahat itu lana, untuk kita. Wasyaqqu li ghairina, adapun liang karas itu untuk selain kita, yaitu selain umat Islam. Hadis riwayat Ahmad. Ini bukan berarti liang karas haram, bukan, Pak. Ini maksudnya lebih utama liang lahat, itu saja ya, bukan sampai haram, bukan. Alasan yang kedua bahwasanya ini dua-duanya boleh karena di masa Nabi wafat itu ternyata para sahabat ngirim 2 orang. Satunya dikirim ke tukang liang lahat, satunya dikirim ke tukang liang karas. Mereka sepakat nanti siapa yang datang duluan itulah yang menggali kubur Nabi. Nah, datang ke rumah tukang karas ternyata orangnya lagi pergi. Datang ke rumah tukang lahat ternyata orangnya ada. Akhirnya dia menggali kubur Nabi dengan bentuk liang lahat. Nah, karena Nabi kuburannya liang lahat, berarti liang lahat lebih utama daripada liang karas. Tapi dua-duanya sah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuburlah 2 orang atau 3 orang dalam satu kubur. Jadi satu lubang isinya 2 jenazah. Satunya menghadap ke arah barat, satunya juga menghadap ke arah barat. Nah, berarti ini disingkuri oleh jenazah yang di baratnya. Dalam riwayat yang lain, lafalnya bukan qabrin wahid, tapi kafanin wahid. Satu kafan. Berarti kuburannya satu, kafannya juga satu, Pak. 2 orang ditidurkan berbareng begini, kemudian baru dikasih kafan, ya. Double, 2 orang langsung satu kafan. Berarti berdempetan antara tubuh dengan tubuh. Seperti ini nggak apa-apa karena terpaksa tadi. Kalau tidak terpaksa tidak boleh. Harus dipisahkan antara jenazah satu dengan jenazah yang lain. Kemudian ketika digabungkan antara 2 jenazah begini, ini yang lebih didahulukan pertama kali dimasukkan siapa? Beliau katakan aktsaruhum Qur'anan, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Maka hadis ini sekaligus menunjukkan fadilah orang hafal Qur'an. Orang hafal Quran dimuliakan 3 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika masih hidup dimuliakan, ketika sudah mati seperti ini dimuliakan dalam kuburnya. Nanti di akhirat dimuliakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabi memuliakan orang yang hafal Quran ketika masih hidup? Beliau bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Kalau hafalannya sama, maka yang paling paham sunnah Nabi SAW. Kalau sunnahnya sama, maka yang paling dulu hijrah ke Madinah. Kalau hijrahnya sama, maka yang paling dulu, yang paling tua usianya. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang mengimami adalah yang paling hafal Quran, berarti dimuliakan ketika masih hidup. Tetapi ini tetap ada aturannya, Pak. Tidak semerta-merta langsung setiap orang yang hafal Quran langsung maju, nggak boleh begitu. Seperti misalnya ya, saya datang ke sini sebagai tamu, panjenengan mengundang saya.
Tiba-tiba saya menyuruh Pak Imam yang sudah ditetapkan sebagai imam rawatib untuk mundur. Pak Imam mundur saja. Saya hafal Quran 30 juz, sudah setor sama guru saya. Sekali duduk sudah lulus. Panjenengan kan belum. Misalnya begitu. Enggak berhak. Kenapa? Ini masjid ada penguasanya. Nah, kalau sudah ada penguasanya, itu yang berlaku adalah apa yang berkuasa di situ. Makanya Nabi mengatakan, wala ya'ummanna ar-rajulu fi ahlihi wala fi sultanin. Tidak boleh seseorang itu diimami padahal dalam kekuasaannya. Kekuasaan masjid ini milik siapa? Milik Pak Imam rawatibnya. Nah, berarti dia yang berkuasa. Tidak boleh orang yang tidak berkuasa tiba-tiba nyuruh mundur. Orang sudah disepakati beliau sebagai imam rawatibnya. Adapun ketika di akhirat orang yang hafal Quran dimuliakan oleh Allah, maka disebutkan dalam hadis yang lain. Aisyah mengatakan, ini perkataan Aisyah bukan sabda Nabi ya. Inna adada darajil jannah, sesungguhnya jumlah tingkatan yang ada di surga, adadu ayat Quran, seperti jumlah ayat Quran. Ayat Quran jumlahnya berapa? 6.666. Nah, derajatnya di surga juga segitu banyak. Maka barang siapa yang masuk ke dalam jannah dan dia hafal Quran, maka tidak ada seorang pun yang berada lebih tinggi di atas dia. Ini perkataan Aisyah. Nah, maka orang yang punya hafalan Quran dimuliakan oleh Allah. Besok di surga disuruh baca, kamu silahkan baca Quran. Kalau bisa baca satu ayat, naik lagi, baca satu ayat lagi, naik lagi, terus sampai ayat terakhir yang dia baca. Karena itu kalau sudah hafal Quran diulang-ulang terus supaya tidak lupa, sehingga nanti di akhirat bisa membaca 30 juz semuanya. Tapi mudah-mudahan semua kita, baik yang hafal maupun yang tidak hafal Al-Quran seluruhnya, mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-38. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhfu, potonglah sampai habis asyawariba, kumis-kumis." Kalau di sini diartikan rapikan, nah ini kurang tepat. Uhfu itu artinya adalah potonglah sampai habis. Wa'afu, dan biarkanlah al-liha, jenggot-jenggot. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama bulu kumis, yaitu yang ada di atas mulut kita, bibir kita. Yang kedua adalah bulu jenggot, yaitu yang ada di dagu kita. Untuk kumis kita disuruh untuk uhfu. Uhfu ini dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata ihfa. Ihfa itu artinya mengepras habis. Berarti kumisnya dikerik, Pak, sampai enggak ada sisa. Dan ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat kumis itu sunnahnya dikepras habis tanpa sisa. Sebagian lagi ulama berpendapat kumis itu sunnahnya dipotong saja tapi masih disisakan. Nah, saya memakai pendapat yang kedua, bahwa kumis itu disisakan, sehingga biasanya saya gunting pakai gunting, Pak. Karena kalau pakai gunting itu masih diraba, itu masih ada sisa. Tapi kalau pakai kerik, nah itu diraba sudah nggak ada sisa sama sekali. Tapi ini dua pendapat para ulama, sehingga silahkan dipilih yang mana. Panjangan cocok yang mana silahkan. Cocoknya kerik saja, cocoknya potong saya carikan dalilnya. Dalil yang lain, Rasulullah bersabda, "Qussu asyawarib." Kusu, potonglah. Potong itu artinya ada sisanya. Asyawarib, kumis-kumis. Nah, karena ada dua hadis, maka muncul pendapat ulama berbeda tadi. Dan ini biasa, Pak. Ada dua pendapat gara-gara ada dua hadis. Jadi satunya cenderung ke hadis satunya cenderung ke hadis satunya lagi. Nggak ada masalah. Sama dengan kunut subuh ya. 4 madhab kan. Yang Hanafi kunut subuh, yang Hanafi sama Hambali tidak kunut subuh. Yang Maliki sama Syafi'i kunut subuh. Memang dua-duanya punya dasar masing-masing. Jadi silahkan melakukan yang diyakini selesai. Di masjid ini kira-kira saya mengira loh, tidak ada kunut subuh. Nggih napa mboten? Nggih, enggak apa-apa, nggih. Tapi nanti kalau kita sholat di masjid yang ada kunut subuhnya dan kita sebagai makmum, andaikan kita ikut mengangkat tangan berdoa, tidak masalah, sah. Terus orang-orang yang kunut subuh, sholat di sini, imamnya tidak kunut, apakah sholatnya batal? Tidak juga, semuanya sah.
mau kunut mau tidak semuanya ada dalilnya, semuanya sah karena memang apa? Ada dua hadisnya. Kemudian yang kedua, di sini Nabi mengatakan a'ful liha, biarkanlah jenggot. Jadi jenggot itu sunnahnya dibiarkan, tidak dipotong. Bagaimana kalau dirapikan? Nah, dirapikan itu istilahnya adalah tahdzib. Tahdzib itu merapikan jenggot. Merapikan jenggot diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian membolehkan, sebagian tidak. Yang mengatakan tidak boleh dasarnya hadis ini. A'ful liha, biarkan jenggot, berarti nggak usah dirapikan, nggak usah dipotong. Pendapat yang kedua mengatakan boleh dipotong untuk merapikan, boleh. Misalnya ini semerbak ke sana kemari kan kurang rapi, Pak. Nah, maka dirapikan, dipotong yang semerbak itu tidak ada masalah. Dan saya mengikuti pendapat yang kedua bahwasanya merapikan jenggot adalah boleh. Kenapa saya pilih pendapat tersebut? Karena Ibnu Umar kalau haji dia pegang sini, Pak. Apa yang lebih dari genggaman tangannya ini dipotong. Nah, ini berarti merapikan. Orang-orang Arab kan jenggotnya panjang-panjang. Nah, kalau beliau tidak potong itu bisa sampai udel, Pak. Tapi beliau batasi hanya sampai segini saja, dipotong. Nah, ini berarti dalil ya membolehkan merapikan jenggot. Adapun kalau dikepras habis, dikerik, nah maka itu termasuk perkara yang dilarang oleh menurut para ulama kita. Dilarang artinya sampai derajat haram. Kalau sampai habis, nah, maka kalau mengambil jenggot jangan sampai habis, Pak. Dirapikan saja. Jenggot ini termasuk kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum laki-laki. Makanya Sayyidatuna Aisyah istri Nabi mengatakan Allahu jammalar rijala bil liha. Allah itu sudah membuat ganteng kaum laki-laki dengan jenggot. Nah, jadi jenggot ini menurut Aisyah tanda kegantengan laki-laki. Berarti semakin mantap jenggotnya semakin ganteng. Saya ini sudah berdoa dulu, Pak, ketika santri, ya Allah lebatkan jenggot saya, tapi ternyata nggak terkabul, Pak. Ternyata cuma segini-gini aja. Tapi mungkin sebenarnya sudah terkabul karena meskipun jenggot saya segini dikit, tapi menurut saya sudah lebih banyak daripada jenggotnya bapak saya. Nah, lumayan lah. Biasanya anaknya kalah dengan bapaknya. Ini saya lebih banyak dikit dari bapak saya jenggotnya. Kenapa saya berdoa kepada Allah pengen jenggot yang lebat? Gara-gara saya membaca satu hadis bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kasal lihyah. Jenggotnya lebat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain disebutkan kana dhahmal lihyah. Kana adalah Nabi azimal lihyah. Kana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahmal hamah, kepalanya besar, tapi besar yang bagus, Pak, bukan yang jelek. Azimal lihyah, jenggotnya lebat. Nah, ini gara-gara saya baca hadis ini, saya tertarik untuk punya jenggot yang lebat, tapi ternyata Allah tidak kabulkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Nabi hanya menyebut dua bulu di bibir sama bulu di dagu. Pertanyaan, bagaimana bulu yang lain? Ada bulu mata, ada bulu ketiak, ada bulu kemaluan, banyak kan? Nah, ketahuilah bahwa bulu pada tubuh manusia dibagi tiga. Satu, yang disuruh untuk dipotong. Dua, yang dilarang untuk dipotong. Tiga, yang tidak ada dalilnya. Yang disuruh dipotong ini tadi, kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan. Nah, itu semuanya disuruh untuk dipotong. Yang dilarang dipotong adalah tadi jenggot, kecuali untuk dirapikan. Nah, sekarang yang tidak ada dalilnya, termasuk yang dilarang dipotong adalah alis. Maka ibu-ibu yang ingin mempercantik diri jangan mengerik alisnya, dilarang dalam Islam. Kalau mengerik bagaimana? Dosa. Jadi orang berhias bisa berdosa. Kenapa? Dilarang malah nekat, padahal Allah Subhanahu wa taala yang melarang. Nah, yang ketiga yang tidak ada dalilnya, misalnya ini bulu pada tangan kita, bulu pada kaki kita, bulu pada dada kita, ini nggak ada dalilnya, Pak. Dipotong atau tidak itu nggak ada dalilnya.
Karena itu untuk nomor 3 ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat karena tidak ada dalilnya berarti boleh. Sebagian lagi berpendapat karena tidak ada dalilnya berarti tidak boleh. Kok bisa dua pendapat? Iya, karena yang mengatakan tidak boleh itu adalah Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an. Fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Kata setan, betul-betul saya akan suruh manusia untuk mengubah ciptaan Allah. Nah, kata mereka yang melarang, ini bulu di tangan ini ciptaan Allah, jangan diubah-ubah, jangan dikerek-kerek, biarkan saja. Bulu kaki juga begitu. Nah, ini alasannya ya, surat An-Nisa 119. Adapun yang mengatakan boleh, mereka punya kaidah al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Hukum asal segala sesuatu adalah mubah kalau termasuk muamalah gitu. Ini termasuk muamalah, mengerik bulu ini berarti hukum asalnya mubah. Nah, panjenengan ikut yang mana terserah. Yang penting kalau tidak mengganggu maka lebih baiknya tidak usah dipotong bulu yang ada pada tubuh kita. Tapi kalau mengganggu silahkan dipotong. Ada bulu di dada terlalu banyak mengganggu kita, potong aja silahkan karena mengganggu. Kalau tidak mengganggu menurut saya tidak usah ya. Berikutnya hadis yang ke-39. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ukhbiruka, aku kabari Anda bi amalin dengan satu amal yang ringan. In akhadta bihi, apabila engkau itu mengamalkan amal tersebut, maka dua fadilahnya. Fadilah yang pertama, adrakta, engkau bisa menyusul man kana qablaka, orang-orang yang sebelum Anda. Artinya orang yang amalnya sudah tinggi derajatnya, nah bisa kita susul. Fadilah yang kedua, wa futta, dan engkau bisa melewati man yakunu ba'dak, orang-orang yang setelah Anda. Artinya Anda derajatnya cepat di atas sementara orang-orang masih ada di bawah. Sementara kita sudah di atas. Illa ahadan, kecuali ada seseorang akhadha bimithli dzalik, yang mengamalkan semisal amal tersebut, maka berarti dia selevel dengan kamu. Nah, sekarang amalannya apa? Ternyata cuma 3 dan semuanya mudah. Yang pertama, tusabbih, Anda mengucapkan tasbih subhanallah khalfa kulli salatin, di belakang setiap salat, maksudnya salat fardu, 33 kali. Amalan yang kedua, wa tukabbiru, lalu engkau takbir 33 juga 33 kali. Amalan yang ketiga, wa tahmadu, dan engkau tahmid 34 kali. Totalnya berapa, Pak? 100. Dan inilah salah satu cara wirid setelah sholat, tapi ini jarang diamalkan orang. 33 tasbih, 33 takbir, 34 tahmid. Nah, yang belum pernah nanti tolong habis isya diamalkan, Pak. Jadi yang tahmidnya dibuat 34. Ini wirid sehabis sholat banyak caranya. Cara yang pertama ini. Cara yang kedua, sehabis sholat kita membaca 33 seperti tadi, hanya saja yang dibuat 34 itu adalah takbirnya yang 34. Nah, ini cara yang kedua. Ini juga sahih dari Nabi SAW. Cara berikutnya, masing-masing 3 ini dibuat masing-masingnya adalah 10 kali 10 kali. Dan ini yang paling ringan. 10 tasbih, 10 tahmid, 10 takbir. Cara berikutnya, bahwa wirid-wirid ini semuanya 25 kali 25 kali. Nah, supaya pas 100 maka ditambah tahlil 25 kali. Berarti totalnya ada berapa? Ada 4 cara. 33 kecuali tahmid 34. Berikutnya 33 kecuali takbir 34. Berikutnya 10-10. Berikutnya 25 tapi ditambah tahlil supaya pas 100. Nah, ini semuanya hadisnya sahih. Kalau kita belum mengamalkan salah satu dari 4 ini, mohon diamalkan minimal seumur hidup 1 kali.
karena pengamal seumur hidup 1 kali itu menurut para ulama sudah termasuk mengamalkan ilmu yang dipelajari. Kalau ilmu yang sudah kita pelajari tidak kita amalkan, maka ilmun bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah, alias manfaatnya kurang banyak, Pak. Nah, mengamalkan itu tidak harus total terus menerus. Ada 4 cara tadi kan. Nah, minimal 4 cara ini masing-masing 1 kali. Silahkan kemudian setelah itu melazimi mana yang kita sukai. Nah, ini termasuk cara yang jarang, yaitu tahmidnya diubah menjadi 34 kali. Muncul pertanyaan, kenapa tahmidnya dikhususkan 34? Kenapa bukan takbir yang 34? Kenapa bukan tasbih yang 34? Nah, jawabannya 2, Pak. Jawaban yang pertama, kita temukan dalil bahwa tahmid itu pahalanya lebih banyak daripada yang lain. Salasuna 30 hasanah pahala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih dari ucapan ini ada 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah mendapat 20 pahala, digugurkan 20 dosa. Siapa mengucapkan Allahu Akbar sama 20. Siapa mengucapkan la ilaha illallah sama 20. Siapa yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dari dalam hatinya, maka dicatat untuknya 30 pahala dan digugurkan darinya 30 dosa. Hadis riwayat Ahmad. Berarti alhamdulillah lebih utama daripada tasbih dan tahmid dan tahlil. Makanya dibuat 34 karena paling utama, Pak. Jawaban yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, inna sesungguhnya afdala paling utama ibadillah hamba-hamba Allah yaumal qiyamah besok pada hari kiamat adalah al-hammadun, orang-orang yang selalu alhamdulillah. Jadi siapa yang paling banyak mengucapkan alhamdulillah itu menjadi afdal, hamba paling utama. Paling utama maksudnya pahalanya paling banyak. Maka siapa yang pengen pahala paling banyak, silahkan terus menerus sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Apapun musibah alhamdulillah, nikmat alhamdulillah. Bahkan minum itu ada cara yang berbeda dari makan. Kalau makan maka bismillah di awal, tahmidnya di akhir, Pak. Udah, tahmidnya 1 kali. Untuk minum sunnahnya begini, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Berarti tahmidnya berapa kali? 3 kali. Inilah bedanya minum dengan makan menurut hadis yang sahih. Di mana dalilnya? Dalam kitab Ibnu Sunni. Nah, yang punya kitab Ibnu Sunni judulnya Amalul Yaum wal Lailah, dicari di sana ada. Tapi seandainya kita minum bismillah sekali, tahmid sekali juga nggak apa-apa. Hanya kalau mau sesuai hadis yang sahih tersebut, bismillahnya setiap mulai, tahmidnya setiap selesai. Jadi kalau 3 kali ya berarti tahmidnya 3 kali. Ini menambah pahala kita di hadapan Allah menjadi orang yang paling afdal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tadi saya mengatakan ukhbiruka bi'amalin, saya akan kabari kamu dengan amalan yang ringan. Kenapa saya artikan amalin ini amal ringan? Karena di sini ada tanwin, Pak. Dalam bahasa Arab ada kaidah begini bunyinya. Kaidah at-tankiru lit-ta'zim. Penggunaan isim nakirah yang ditutup dengan tanwin di akhirnya seperti ini adalah lit-taqlil, untuk menunjukkan sedikit. Nah, berarti ukhbiruka bi'amalin, saya kabari kamu satu amalan yang sedikit, yang kecil, ringan. Dan memang ringan betul. Siapa yang susah mengucapkan tasbih, tahmid, takbir,
cuma 100 kali, nggak ada yang susah kan? Nah, mudah sekali, ringan. Nah, maka amalin di sini artinya adalah amal yang kecil atau amal yang ringan atau amal yang sedikit. Seperti ini kita temukan dalam hadis yang lain banyak, Pak. Pokoknya ada kata ditutup dengan tanwin. Nah, itu sering-sering atau kadang-kadang ya, itu artinya adalah yang sedikit. Contoh ya. Contoh yang lain. Satu kata ditutup tanwin nih, sa'atan. Nah, ini ada tanwinnya. Berarti terjemahnya gimana? Inna sesungguhnya fil jumu'ah pada hari Jumat la sa'atan, sungguh ada satu waktu yang sedikit sekali. Waktunya sedikit. Berapa sedikit tuh? Enggak tahu, pokoknya sedikit. Bisa 1 menit, bisa 5 menit. Yang apabila seorang hamba muslim bertepatan dengan waktu sedikit tadi dalam keadaan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta kebaikan, pasti dikabulkan oleh Allah. Inilah waktu yang disebut waktu mustajab hari Jumat. Kapan itu? Enggak ada yang tahu. Seperti Lailatul Qadar, nggak ada yang tahu, Pak. Pokoknya ada di hari Jumat. Menurut guru saya, pendapat yang paling kuat itu adalah 1 jam terakhir sebelum adzan maghrib. Misalnya adzan maghrib 5:30, nah berarti mulai 5:30 sampai 5:30, disitulah letaknya waktu yang sedikit ini. Bisa 1 menit, bisa 5 menit. Nah, carilah pada waktu yang terakhir tersebut. Ini contoh kata-kata amalin, ya apa? Tanwin di akhir yang menunjukkan sedikit. Saya kasih contoh satu lagi dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an. Perhatikan ayatnya, ini ayat yang populer. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Berkata orang yang memiliki sedikit ilmu dari Alkitab, saya bisa mendatangkan kepada kamu wahai Nabi Sulaiman dengan singgasananya Balqis sebelum matamu selesai berkedip. Nah, ini ilmu di sini bukan ilmu yang banyak, Pak, tapi ilmu yang sedikit karena ada tanwinnya, ilmunya sedikit. Tapi meskipun sedikit, karena barokah akhirnya manfaatnya besar. Ilmun min, ada min ya. Seandainya ini tanpa min, berarti ilmunya banyak. Ilmul kitab, itu berarti dia menguasai seluruh kitab. Tapi kalau ilmun minal kitab, nah itu hanya sebagian ilmu dari Alkitab. Ilmunya tidak banyak, sebagian saja. Tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis dengan sangat cepat dengan bantuan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari sini diambil pelajaran juga, ilmu bahasa Arab sangat penting untuk kita bisa memahami hadis-hadis Nabi dengan pemahaman yang lebih dalam. Hadis terakhir ini nomor 40. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhbarani, telah mengabari saya Jibril, malaikat Jibril, annal hajm, bahwasanya bekam, anfa'u, yang paling bermanfaat, ma tadawa bihi, sesuatu yang berobat dengannya, annasu, para manusia." Jadi hadis ini menunjukkan bahwa bekam fadilahnya sangat besar, yaitu menurut wahyu lewat Jibril itu adalah pengobatan yang paling manfaat. Karena itu seumur hidup mari minimal 1 kali kita sudah melakukan apa? Bekam. Kalau belum pernah bekam sama sekali, minimal sekali, Pak. Karena bekam ini termasuk sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking pentingnya bekam, ketika Nabi Isra Mi'raj, beliau mengatakan, "Ma marartu, tidaklah saya melewati pada malam Isra Mi'raj, tidaklah melewati sekelompok malaikat kecuali mereka mengatakan, wahai Muhammad, suruhlah umatmu untuk berbekam." Hadis riwayat Tirmizi sahih. Tapi bekam itu ada waktunya, Pak. Jadi jangan gegabah dalam berbekam. Demikian juga ada tempatnya, jangan gegabah dalam berbekam. Karena dulu ada seorang perawi hadis, dia mengamalkan bekam tapi kurang hati-hati, pada tengah kepalanya sini akhirnya rusak daya ingatnya. Dia sudah tidak bisa lagi surat Al-Fatihah kecuali harus ditalqin. Salat Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua apa? Lupa. Gara-gara bekam di sini tadi.
harus ditalkin sama istrinya, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Ayat ketiga apa? Lupa, talkin lagi sama istrinya. Itu gara-gara tidak tepat. Karena itu kalau berbekam tanggalnya adalah sesuai sabda Nabi SAW, manihtajama. Kita cari hadis yang sahih ya. Barang siapa yang berbekam pada tanggal 17 dari bulan Arab, atau tanggal 19 bulan Arab, atau tanggal 21 bulan Arab, maka itu adalah merupakan kesembuhan dari segala penyakit. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan. Nah, ringkasnya berbekam itu paling bagusnya tengah bulan. Tengah bulannya kapan? 17, 19, 21. Apa kaitannya bekam dengan tengah bulan? Ahli bekam yang paham, Pak. Saya tidak begitu paham. Cuman para ulama menjelaskan bahwa pada tengah bulan itu sinar bulan itu sangat terang. Nah, dengan adanya sinar bulan yang terang, kemudian ada efeknya kepada tubuh manusia, sehingga kalau dibekam pada waktu-waktu tersebut manfaatnya lebih sempurna. Jadi seperti obat yang dipesankan oleh dokter misalnya, kamu pakai sebelum tidur. Kenapa disuruh sebelum tidur? Nah, karena pas kita tidur istirahat total sehingga obatnya nyerap dengan sempurna. Misalnya begitu. Kenapa sebelum tidur? Kenapa habis mandi? Pakai salep kan biasanya disuruh habis mandi kan, Pak? Habis mandi kemudian suruh pakai salep. Kenapa? Karena kulitnya sudah basah dengan air, akhirnya ada agak empuk ya. Nah, sehingga ketika sudah lembut dikasih salep itu bisa merata betul-betul. Nah, seperti itu. Jadi ini bukan dukun ya, kok tanggal 17. Kenapa? Ada apa namanya? Ada penalarannya. Jadi ada sesuatu yang bisa dipaham dari sabda Nabi SAW. Demikian juga kalau bisa bekam itu hari-hari tertentu. Sebagaimana disebutkan, fahtajimu ala barakatillah yaumal khamis. Bekamlah sesuai berkah Allah pada hari Kamis. Hindarilah bekam pada hari Jumat dan hari Sabtu dan hari Ahad. Berbekamlah hari Senin dan Selasa. Jadi ringkasnya yang dilarang hari apa? 3 hari ibadah. Jumat ini hari ibadah umat Islam, Sabtu ini ibadahnya Yahudi, Ahad ini ibadahnya Nasrani. 3 hari ini menurut hadis ini dilarang kita berbekam. Kenapa? Ini bukan perdukunan, bukan, tapi ini berdasarkan pengalaman. Nah, maka ada apa namanya kemadharatan apabila kita berbekam pada hari tersebut. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya hasan. Tapi saya jujur, Pak, menurut guru kami dari Mesir, Syekh Mustafa Al-Adawi, hadis tentang bekam ini tidak sahih. Karena tidak sahih berarti menurut beliau tidak ada hari terlarang. Kapanpun silahkan, 7 hari ini dalam sepekan boleh semuanya untuk kita berbekam, karena menurut beliau hadisnya tidak sahih. Kemudian sebagai penutup untuk masalah bekam ini dan juga untuk kajian kali ini, bahwasanya ada 2 yang diperintahkan oleh Nabi SAW selain bekam. Apa saja? Nah, beliau mengatakan dalam hadis yang lain, in kana fi syai'in min adwadikum khair, apabila pengobatan kalian itu ada kebaikan, fa fi syarqati mihjam, itu adalah pada alat bekam, au syarbatin min asal, atau minum madu. Nah, ini 2 hadis muttafaqun alaih. Karena itu tolong dibiasakan kalau kita sakit minum madu. Obat dari apotek silahkan, nggak apa-apa, tapi campur dengan apa? Madu. Jadi kita menggabungkan 2 pengobatan. Pengobatan modern, obat yang dibuat para dokter itu, dan juga pengobatan nabawi sesuai sunnah Nabi SAW. Beliau katakan, jika memang ada kebaikan pada pengobatan kalian, yang terbaik itu adalah salah satunya minum madu. Nah, ini kebiasaan perlu apa? Dihidupkan. Demikian juga perkataan dari Ibnu Mas'ud. Perkataan dari Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, alaikum bisyifa'ain, lazimilah melakukan 2 pengobatan, al-asal wal Quran, madu dan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu maksudnya diruqyah dengan Quran, Pak. Karena itu tolong dibiasakan untuk keluarga kita, anak-anak kita sedang sakit, itu kita elus-elus kepalanya misalnya sambil dibacakan Al-Fatihah.
Kalau sudah selesai dibacakan Al-Fatihah, tiupkan pada yang sakit. Sakitnya di mana? Sakit kepala, tiupkan di kepalanya. Sakit gigi, tiupkan di giginya. Sakit perut, tiupkan di perutnya. Ini sesuai perkataan Ibnu Mas'ud, lazimilah melakukan 2 pengobatan, madu dan Al-Qur'an. Inilah kiranya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada waktu mungkin 1 menit. Barangkali ada pembahasan. Monggo Pak.